Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Ada petugas kecil kan? Bukan, ini di situ kecil. Maaf sebentar ya, ini terlalu besar volumenya. Nyuruh orang lain itu menyusahkan. Sebisa mungkin jangan ada yang susah karena kita. Sepanjang masih bisa melakukan sendiri, lakukan saja. Termasuk kepada istri, kepada anak, kepada suami, apalagi kepada orang tua. Tapi ini suaranya terlalu kecil. Alhamdulillah. Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala sedang menyaksikan pertemuan ini? Lihat tidak? Adakah yang tersembunyi bagi Allah? Allah tahu dosa kita? Orang lain tahu? Kita dihormati karena? Kenapa kita dihormati? Karena Allah menutupi aib dosa. Anak-anak ibu tahu nggak dosa ibunya? Itulah yang menyebabkan ibu disayang anak-anak. Kalau tahu masa lalu ibu, anak-anak sepertinya ingin lahir dari yang lain. Kenapa istri mau dilamar oleh bapak? Karena calon istri tidak tahu kelakuan bapak yang sebenarnya. Kenapa A'agim diundang dan jamaah mau mendengar? Karena Allah menutupi dosa, aib, kekurangan, kesalahan Abdullah Gimnastiar. Jadilah pertemuan ini pada mau dengar. Kalau dibuka, bubar. Makanya tidak usah ribet dengan penghormatan orang. Karena aslinya tidak pantas kita dihormati. Kalau kita berani jujur melihat siapa diri kita yang sebenarnya, jarang sakit hati. Karena penghinaan orang kepada kita itu tidak ada apa-apanya dibanding kehinaan kita yang sebenarnya. Jadi barang siapa yang yakin Allah tahu tentang dirinya, tidak mudah sakit hati. Sakit hati bukan karena dihina orang. Sakit hati itu karena tidak jujur melihat siapa dirinya. Kalau jujur, apapun yang dikatakan orang cetek, tidak ada apa-apanya dibanding dengan kejelekan kita yang sesungguhnya. Benar? Tapi judul kita kali ini bukan itu. Judul kita kali ini tentang kasih sayang. Akan dibacakan beberapa hadis tentang kasih sayang. Coba sedikit mengulang, kunci bahagia ada berapa? Setiap pengajian ditanya, tapi saya tidak boleh marah karena ini tidak cocok dengan judul. Kunci bahagia ada berapa? 2. Sing mantep atuh hadirin.
bukan istrinya yang 2. Astagfirullah. Ini serius, ini pengajian serius. Kunci bahagia itu ada 2. 1, iman. 2, amal soleh. Berarti kalau kurang bahagia artinya apa? Kurang iman dan kurang amal soleh. Ciri orang kurang iman diantaranya ada 3. 1, setiap ingat ke depan yang belum terjadi cemas, namanya bacem, banyak cemas. Atau GTA, galau tiada akhir. Atau liwe, liar wae. Jadi orang kurang iman setiap ingat ke depan, nanti besok yang akan datang jatuhnya gelisah untuk duniawi. Kalau orang yang kuat iman tidak. Ada Allah, pemilik, penguasa, penentu segala-galanya. Tiap ingat yang belum terjadi, yakin dengan janji Allah. At-Taubah ayat 51. Kul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami kecuali apa yang ditetapkan Allah untuk kami. Ini sengaja diulang-ulang ya, karena kita tuh menderita tuh bacem, banyak cemas. Cemas terus yang ada Allah, tidak akan menimpa kita apapun, baik nikmat maupun musibah tanpa izin Allah. Orang mau janji apapun tidak datang tanpa izin Allah. Orang mau ngancam apapun gak kejadian kecuali apa yang dikehendaki Allah. Tenang. 2, ciri orang kurang iman, terbelenggu oleh masa lalu, tidak bisa move on. Kalau udah ingat yang kemarin, yang dulu, jatuhnya sedih, tidak berakhir, kecewa, sakit hati, dendam, luka, tak terobati. Padahal yang lalu sudah berlalu dan takdirnya memang begitu. Surat Al-Hadid 22, 23. Ini mengulang terus, ini udah nggak apal-apal kelihatannya. Tidak boleh emosi, astagfirullahaladzim. Harapan saya ketika nanya teh kebahagiaan 2 gitu, ya, cicing, udah nggak apa-apa ya. Kita tidak boleh berantem cepet tua ya. Yang lalu bagaimana? Memang begitu. Kul ma asaba min musibatin fil ard. Tidak ada satupun musibah yang menimpa di bumi, wala fi anfusikum, juga pada dirimu, illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, kecuali sudah tertulis di Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Inna dzalika 'alallahi yasir, sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Likaila ta'sau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum, supaya kalian tidak terlalu sedih, tidak terlalu berduka cita dengan yang emang begitu ya, yang luput, yang tidak cocok dengan keinginan, emang begitu, harusnya udah tertulisnya begitu. Dan jangan terlalu gembira dengan yang Allah tetapkan. Misalkan anak jadi ini, suami jadi ini, bapak ibu dapat, udah semuanya udah tertulis lah ya. Jangan, wah saya hebat, enggak. Udah tertulis begitu sebagai ujian. Jadi kalau nanti anaknya jadi wakil, bukan wakil presiden, wakil RT ya. Ciri yang ketiga kurang iman
apa namanya, kalau ibu-ibu ceribet, ya ribet aja. Kalau lelakinya mas ruwet, ruwet, semua urusan teh jadi masalah, perkara kecil jadi besar, perkara loh negatif, komentar-komentarnya nggak enak. Ciri khas orang kurang iman itu kalau kita ketemu dia tidak aman dan apa? Malah likir. Yang ini pantas saya nggak betah di rumah. Ketemu istrinya nggak aman, nyalahkan wae dan nggak nyaman, celetak-celetuk nanti. Nah, bapak teh peot pisan juga dorok-dorok kacayan sakit. Ciri khas orang nggak kotor hati begitu, Bu. Pokoknya kalau pasti nggak enak omongannya tuh. Nah, ini ciri-ciri orang kurang iman. Karena beliau nyaman. Kalau orang di sininya nyaman, memancar. Raut muka, tutur kata, nadanya, sikap. Mau bahagia? Apa kunci bahagia? Mungkinkah bahagia dalam maksiat? Mungkinkah bahagia dalam melakukan dosa? Mungkinkah orang berzina bahagia? Selingkuh? Mungkinkah koruptor bahagia? Enggak bisa, enggak bisa. Bahagia tuh intinya apa? Tenang, sakinah. Jadi inti bahagia itu adalah ketenangan, sakinah. Dari mana sakinah? Huwaladzi anzala sakinah. Dialah Allah yang menurunkan sakinah fi qulubil mu'minin, di hati orang yang beriman. Jadi hati ini milik Allah, dibulak-balik oleh Allah. Jadi gelisah oleh Allah, jadi tenang oleh Allah. Nah, Allah ngasih tenang itu kepada orang tenang. Makin yakin makin tenang. Dan yang sibuk dengan amal soleh, amal-amal yang niatnya ikhlas, caranya benar. Coba tebak, mana yang bisa membuat bahagia? Senyum atau cemberut? Senyum tapi sambil cemberut, ibu. Senyum. Tidak ada komen, ya. Saya nggak mau mengomentari. Bahagia mana, senyum atau cemberut? Ibu lebih sering senyum atau cemberut? Kalau ibu sering senyum, ibu pasti bahagia. Perkataan yang baik, perkataan yang buruk, tak tahu, ya. Mana yang bisa bikin bahagia? Menahan amarah atau marah-marah? Memaafkan atau dendam? Membalas keburukan dengan keburukan atau dengan kebaikan? Mana yang bisa bikin bahagia? Rajin sedekah atau pelit? Udah tahu kan sekarang kenapa ibu kurang bahagia, ya kan? Mana yang bikin bahagia? Berbaik sangka, berburuk sangka? Nih ke suami, karena banyak ibu-ibu. Ini 1.700 yang hadir, 1.730 nih. Mayoritas ibu-ibu karena suaminya
Karena yang kita lakukan sebaliknya dari yang Allah sukai. Mikir, si Ama ngebela lelaki terus, menderita dia ngomong kayak gitu. Dah, ini hanya mengulang. Sudah habis belum waktunya? Cara menjawab bisa, oh belum bisa ya, belum karek memela. Ya, sudah nggak apa-apa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha mi'atar rahmatin, sesungguhnya Allah memiliki 100 bagian rahmat, wa anzala minha rahmatan wahidatan, dan dia menurunkan satu rahmatnya ke dunia, yang dengan itu makhluk saling menyayangi, manusia, jin, binatang, serangga. Dengan rahmat itulah mereka saling berbelas kasih, sehingga binatang buas pun menyayangi anaknya. Dan Allah menahan 99 rahmat lainnya untuk menyayangi hamba-hambanya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim sahih. Kalau ada kucing nolong anaknya, ayam tidak nginjak anaknya, makan itu 1/100 dari kasih sayang Allah yang dibagikan kepada kita. Bahagia husnul khotimah, dulu ya. Masuk sorga bukan dengan amal. Amal kita tidak akan memungkinkan ke sorga. Tidak mungkin. Selain sedikit, jelek, tidak ikhlas. Nggak nyampe lah. Kita masuk sorga dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Model-model kita, kalau tiap dosa dibalas, satu dosa mengeluarkan satu bau. Ini ruangan terbau sekarang. Satu dosa mengeluarkan satu belatung. Mata kita tuh belatung semua. Mulut ini belatung semuanya. Otak ini belatung semua. Gara-gara dosanya sangat banyak. Jadi kita selamat dengan rahmat Allah. Makanya caranya hidup ini berjuanglah supaya kita dapat rahmat Allah. Nih, ada lagi hadis, ini sahih. Agak panjang tapi diringkaskan aja ya. Suatu saat ini ada tawanan-tawanan, ada ibu-ibu sana sini cari bayinya. Lalu ketemu, lalu dipeluk, disusui. Lalu Rasulullah SAW bersabda kepada sahabat, menurut kalian, apakah wanita ini tega melemparkan anaknya ke dalam api? Lah tidak, demi Allah, dia pasti tidak akan melakukannya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah lebih penyayang kepada hambanya daripada ibu ini sayang kepada anaknya. Hadis Bukhari Muslim.
Jadi Allah itu sayang sekali kepada kita. Yang paling tidak mau kita masuk neraka adalah Allah. Jadi kita tuh dirancang untuk bahagia, untuk mulia, untuk bahagia yang kekal di dunia, hayatan thayyibah namanya ya, bahagia di dunia itu hayatan thayyibah, dan di akhirat selama-lamanya kekal dalam kebahagiaan. Itu yang Allah sukai ada pada diri kita. Kenapa kita sengsara? Kenapa kita celaka? Karena kita milih sengsara. Kita yang lebih sibuk dengan perilaku yang membuat kita sengsara dan celaka. Jadi kalau kita menderita itu pilihan yang salah dari diri kita. Itu juga udah ditolong oleh Allah, tapi tetap milih menderita. Apa cirinya milih menderita? Kita lebih sibuk dengan yang merusak iman dan yang jadi amal jelek itulah. Coba, ini kan pada punya HP ya. Banyakan mana? Lihat tayangan yang menguatkan iman atau tayangan yang merusak iman? Tuh kan? Tayangan yang menguatkan iman di HP baca Quran, ilmu yang manfaat. Tapi buktinya berapa banyak yang lebih banyak browsing, cari belanjaan, cari harga paling murah, diskon yang tidak ada ongkirnya. Lebih sibuk WA dengan teman-teman membahas, saya tidak mau nyebut, yang sudah jatuh ketimpa tangga itu. Banyak yang tidak ada apa-apanya. Kita lihat, kita baca, kita perhatikan, menggerus waktu kita. Padahal tiap detik berkurang umur kita. Tiap detik harus dipertanggungjawabkan di akhirat. Ayo, nih jadi saksi di akhirat nih. Berapa banyak ibu lihat aktor ganteng, ya ini kasep pisannya. Udah gitu, udah lihat suami astagfirullah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Langsung merasa innalillahi. Kenapa? Ya musibah punya suami kayak bapak. Hati-hati nih Bu, Pak. Yang halal tidak menarik karena banyak lihat yang haram. Masih ingat? Ini laki-laki aja lah. Ada seorang suami nanya ke kiai, "Yai, kenapa ya saya kok kurang nyengsreng?" Kurang gimana lah sama istri saya, katanya. Mungkin buduk istri. Oh tidak, perawatan optimal. Mungkin ada kelainan jiwa. Tidak, baik. Tapi kenapa kok saya nggak nyengsreng? Berarti saudara sering melihat yang tidak halal. Kalau mata sibuk melihat yang tidak halal, maka yang halal jadi tidak menarik. Rusaknya keluarga bisa lihat di sini. Aktor-aktor, bintang-bintang apapun yang bukan mahram, iklan sampo, mana ada nek, punten ya, nenek iklan sampo ya kan.
Gak halal itu. Yang ini gelisnya, tet, tet. Makin banyak melihat yang tidak halal, keras hati kita. Gak usah heran, di rumah banyak musibah. Saya tidak tahu kalau wanita lihat lelaki gimana, suka bergetar atau tidak sih? Enggak, udah. Kita nggak usah perdebatkan. Saya lebih percaya ke Al-Quran daripada ibu-ibu ini. Nabi Yusuf bisa bikin tergelincir itu Zulekha. Karena kegantengannya, dilihatin terus. Zulekha juga cantik tuh. Cuma Nabi Yusuf jaga pandangan, Allah menjaganya. Heboh, Zulekha selingkuh sama budaknya, hamba sahayanya. Dipanggil itu ibu-ibu, kasih pisau, kasih buah-buahan, suruh masuk Nabi Yusuf. Luka, Quran tuh. Perempuan semua. Terserah mau nggak ngaku juga. Saya lebih percaya kepada Quran. Ngaku atuh Bu, tapi terserahlah. Kita nggak bisa maksa orang lain. Biarin aja. Tobat. Udah ngebohong, nggak ngaku. Jaga pandangan asli hadirin. Ibu-ibu tidak akan bisa tenang hatinya. Tidak semua lelaki memang menarik untuk dilihat. Ada yang melihat untuk dapat ilmu, tapi rasakanlah ke hati masing-masing. Maaf ya kalau saya lihatnya juga ke sana sini, saya lebih enak lihat tihang daripada ini posisi yang nggak bagus ini dalam ceramah tuh hadirin yang ke depan ya. Khusus yang di depan ini 70 tahun ke atas, itu aman bagi penceramah. Ya, udahlah. Lanjut. Jadi siapa yang lebih sayang ke kita? Allah. Yang tidak sayang ke kita siapa? Yang membuat kita galau terus siapa? Yang membuat kita sengsara siapa? Yang membuat diri kita celaka siapa? Benar, itu harus disadari itu. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat buruk, berbuat jahat, maka keburukan itu untuk dirimu sendiri. Jadi yang mencelakakan kita tuh sebetulnya siapa? Bagus. Kalau ini bisa sadar, bagus. Bukan waktu ditanya saja. Jadi yang membahayakan ibu-ibu teh, yang membuat ibu sengsara, kelakuan jelek suami atau kelakuan jelek diri sendiri? Suami sendiri katanya Pak. Terserah ya, saya tidak akan berdebat. Kekeh. Pentingan mana Bu? Menyelidiki kesalahan suami atau menyelidiki kesalahan diri sendiri? Mana yang berbahaya, HP suami atau HP sendiri? Terserah ya Allah, ampunilah. Beginilah dakwah di kalangan makhluk terkuat di bumi. Ras terkuat. Kumamanehna we, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tugas saya hanya menyampaikan, terserah. Mau ngaku, mau sadar, mau tidak. Jadi mau ngapain kita capek-capek nyari-nyari tahu aib dosa orang lain?
sedangkan yang membuat kita celaka adalah dosa sendiri. Hadis yang ketiga, ini pendek tapi inti. Ar-Rahimuna, Allah yang maha penyayang, Ar-Rahimuna, orang-orang yang penyayang, yarhamuhumur Rahman, akan disayangi oleh Ar-Rahman. Orang-orang yang penyayang akan disayangi oleh Ar-Rahman, Allah yang maha penyayang. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayangi yang di bumi, makhluk-makhluk di bumi, maka yang di langit akan menyayangimu. Nah, ini intinya. Jadi kalau kita ingin selamat, ingin disayang Allah, kita harus menjadi makhluk rahmatan lil alamin. Orang yang senang sekali menebar kasih sayang. Kalau kita ingin disayang Allah, kita harus jadi penyayang. Allah tidak menyayangi orang yang tidak punya kasih sayang. Dulu pernah diceritakan di Kolombia ada kebun binatang. Ibu-ibu masuk ke kebun binatang ini, lihat kandang singa, lalu dipukul teralisnya. Singa berbalik, langsung mengeluarkan tangannya. Si ibu itu nggak pindah, malah di dekat besinya itu diterkam. Sebagian yang kan nerekam, padahal bukan, dipeluk oleh singa. Dengan pelukan penuh kerinduan, pelukan penuh kasih sayang. Siapa ibu ini? Kenapa singa binatang buas memeluk? Apa karena kecantikannya? Cari jamaah paling cantik, masukkan ke kebun binatang, tempelkan ke kandang singa. Berapa lama bertahan kecantikannya? Apa karena kaya? Cari jamaah terkaya, masukkan ke kandang singa. Apa karena suaminya pejabat? Apa karena punya barang-barang branded sehingga dipeluk singa? Bukan. Ternyata 6 tahun yang lalu ketika singa ini masih kecil, dirawat oleh ibu ini. Dibelai, didekap, diberikan susu, dimandikan, dipeluk, dan singa tidak melupakannya. Ini singa, binatang buas tidak melupakan kasih sayang. Kita punya kasih sayang, Allah menyayangi, ternyata makhluk pun bisa menyayangi. Jadi kalau ada masalah di rumah, mesti di antara penyebabnya kulang katih tayang. Mengerti? Kenapa suamimu malas pulang? Itu suami kulang katih. Jadi lieng. Ini serius hadirin. Bagaimana supaya kita bisa menyayangi? Yang pertama adalah empati. Harus berani memindahkan sudut pandang, pikiran dan hati kita dari sisi yang lain. Kalau ibu ingin empati kepada kucing, bayangkan ketika ibu jadi kucing. Bukan ketika ibu jadi kucing, salah ngomongnya ya enggak. Ketika ibu mengeong. Ini salah nih saya.
Kalau kita jadi kucing gimana gitu. Udah susah, sekarang pada pelit orang-orang, ya kan? Mau berburu tikus, tikusnya gede-gede. Keluar ada anjing, emak-emak juga ngasihnya cuman cucuk-cucuk, duri-duri yang sisa si ibu. Apalagi dengan ada makanan ayam tulang lunak, habis kucing gak kebagian. Dimakan. Astagfirullahaladzim. Lihat anak-anak jalanan. Pasti mereka ingin bahagia. Mereka ingin seperti yang lain. Gak mau tinggal di jalanan. Panas, dingin, lapar, dihina orang. Gak ada ilmu. Beda hati kita. Lihat tukang jualan sayur. Udah siang gak laku-laku. Tega ibu nawar. Udah diangkut ke sana sini. Ruginya berapa? Mau nawar? Enggak mungkin. Orang-orang yang bisa empati, meraba derita kesusahan orang lain, itu awal kita bisa berbuat baik. Kenapa banyak majikan yang zolim kepada ART atau ASN? Astagfirullahaladzim. Dulu kan pegawai negeri, sekarang jadi susah manggilnya ASN. ARN dengan AST. Astagfirullah. ASN dengan ART sama. Sama-sama hamba Allah. Sama-sama diuji oleh Allah. Jadi jangan, mana yang mulia? ASN atau ART? Yang paling kuat iman dan yang paling banyak amal solehnya. Ibu punya yang bantu-bantu di rumah. Coba pindahkan hati kita. Gimana kalau kita yang jadi pembantu? Bangun jam berapa? Sebelum bangun harus bangun kita sebagai pembantu. Orang lain tahajud, ini beres-beres. Nyapu, nyiapin makanan, nyiapkan minuman, makanannya enak-enak, yang dimasakkan belum tentu kebagian. Lihat anak majikan sepatunya bagus, ingat anaknya sendiri tidak punya sepatu. Lihat sekali jajan, beli ini beli itu, ratus-ratus juta, ratus-ratus ribu, berjuta-juta sekali jalan. Gajinya aja tidak seberapa. Rasakan itu kan. Kerja siang malam, udah nyuci, nyetrika, udah gitu ngegosek WC, lalu ngejemur, belum lagi disuruh ke sana sini, belum lagi belanja suruh ditalangin oleh si bibi. Siang, sore, nggak sempat sholat tepat waktu, banyak kerjaan, nggak sempat ke majelis taklim, belum lagi udah malam panggil B. Ya Bu, coba periksa genteng, kayaknya ada kucing tuh di atas berantem. Gerbang udah dikunci belum, sok ibu pikirkan begitu. Mau digaji berapa? Kenapa? Majikan zolim pasti tidak pernah empati. Coba saya mau nanya, kalau ada tukang jualan jubleg, tahu jubleg? Ulekan itu, coet, depan satu, mau beli berapa Pak? Kita perlu satu, beli berapa? Zolim. Kalau dibeli satu nggak seimbang. Astagfirullahaladzim. Gimana? Taruh di belakang. Beli dua-duanya ya Bu. Kasihan. Bikinnya susah, jualannya berat, jarang yang repeat order. Bisa 7 turunan itu. Harga nggak seberapa. Makanya kalau ada jualan berapa ini, 30.000, bayar 100.
Ini kebanyakan Pak, enggak apa-apa. Rugi tidak? Keluar doa, ya Allah, Engkau sudah saksikan keluarga ini baik sekali. Ya Rob, lipat gandakan rezekinya, undang ke Baitullah ya Allah. Anak-anaknya jadikan pejabat tinggi yang adil. Gara-gara uang segitu, keluar doa, coba ditawar. Ya Allah, dia belum nyobain ketimpa jublek ya enggak? Ayolah hadirin, belajar memindahkan hati ya. Makanya bagus sekali jalan-jalan itu bukan ke tempat-tempat yang mewah. Jalan-jalan yang bagus itu justru ke tempat yang hati kita bisa meraba derita orang. Makanya kalau anak-anak selalu diajak ke tempat-tempat barang bagus, itu cenderung dia keras hatinya. Dharma wisata yang bagus itu ke ruangan ICU. Oh iya, beneran Bu, beneran ini ada majelis taklim yang secara frekuensi datang ke Darmais. Tahu Darmais, rumah sakit kanker. Itu melihat bagaimana orang yang duduk payah, bagaimana yang menyuapi, bagaimana, oh itu jadi beda hatinya. Karena lihat betapa mahalnya nikmat sehat, nikmat lapang. Banyak kita tidak mensyukuri sehat, karena lihatnya yang centil-centil aja. Gaul dengan saudara kita yang duafa tanpa bermaksud merendahkan dan mengeksploitasi. Kan ada ya, yang orang miskin tuh dieksploitasi supaya jadi konten. Memang dia ngasih 100.000 tapi supaya dapat iklan ratusan juta. Jangan begitu. Di Arab pernah ada yang ditangkap seperti itu karena kontennya yang duafa tapi untuk dapat uang. Nauzubillah. Harusnya kalau punya konten duafa dapat iklan, habiskan. Jangan ngedagangin penderitaan orang untuk dapat keuntungan duniawi. Ayo jalan-jalan ke yang difabel, yang susah jalan, susah bicara, itu akan melembutkan hati. Percayalah, percayalah. Karena Rasulullah SAW memerintahkan untuk menyayangi dan dekat dengan orang miskin. Ini bukan bermaksud merendahkan ya, tapi kita bisa meraba, akibatnya kita lebih bersyukur. Seperti kejadian di Palestina, itu harusnya membuat kalau kita makan itu, aduh ini makanan berlebih sekali, ingin berbagi. Tidur, aduh ini rumah segini enaknya, gimana mereka keluar doanya. Mau beli barang, perlukah saya beli barang ini, sedangkan uang ini akan manfaat untuk orang yang perlu. Ngerem kalau kita sering bergaul dengan orang yang prihatin tuh, beneran Pak. Ibu mau beli kerudung yang harganya 2,5 juta, 2 kodi ya. Sedang kepala ibu 1. Ada yang kerudungnya cuma 1. Ada tamu jadi taplak. Mau tidur jadi bantal. Kita begitu banyak numpuk. Aneka warna. Semua warna ada. Kapan makainya? Sedangkan ada saudara kita yang tidak punya kerudung. Sampai kumel. Makanya lihat ke bawah, tumbuh di hati kita ingin bisa bersedekah. Itu cara yang pertama.
Kalau gaul dengan yang kaya-kaya terus, kita jadi miskin. Jadi pengen. Gaul dengan yang rumahnya besar, pulang ke rumah serasa masuk ke dalam peti. Gaul dengan yang muda-muda, saya jadi aki-aki. Ada yang iya, makanya saya kalau pulang kerja katanya mampir dulu ke panti jompo, baru saya lihat istri saya jadi muda terus. Boleh. Lanjut, sudah cukup belum? Apalagi supaya hati kita lembut, selain kita meraba, kemudian bergaul dengan orang-orang yang memang banyak ujian hidup duniawinya, itu akan membuat kita ingin, ya. Ada lagi yang ketiga, cara menumbuhkan kasih sayang itu kalau bisa ya berbuat itu langsung. Misal transfer uang, alhamdulillah. Tapi rasanya beda dengan ini saya transfer buat beli makanan 100 ya buat Jumat berkah. Itu juga udah enak. Tapi yang lebih enak itu adalah yang bagian ngepakin. Ini aduh kayaknya buat itu. Dan yang paling enak adalah yang langsung berhadapan dengan orang-orang yang lapar. Itu beda Pak. Kita lihat orang yang, aduh ibu terima kasih, maaf ya Pak, ini dagingnya udah habis, ayam, aduh ibu saya ketemu nasi juga udah, alhamdulillah, bisa nangis itu. Dibagi-bagi sepatu misalkan yang sendal, tapi ini ukurannya besar, nggak apa-apa, mau besar apa juga, yang penting saya punya, lihat punya saya, cuman tinggal atasnya. Nah, itu bisa nangis, beneran hadirin. Makanya ibu bapak selain bergaul, berbuat. Kalau bergaul kita hanya merekam ya, nanti rasakan. Kalau ingin tambah hidup bahagia, sederhana, bahagia itu membahagiakan. Menderita itu ingin dibahagiakan. Bu, nggak ada yang jawab ini. Pak, itu kan Bapak menjawab, saya bahagia Pak. Bu, nggak ikhlas. Astagfirullah. Kita suka ingin dibahagiakan, nggak bisa bahagia, bukan begitu, salah. Bapak ingin bahagia tidak? Bapak tuh lelaki tuh baru bahagia kalau istri bahagia Pak. Kita sebagai suami baru bisa bahagia kalau istri bahagia. Benar Bu? Gimana bisa bahagia? Istri bete terus ya kan? Iya kan? Bahagiakan istri, sing ikhlas, baru Bapak bisa bahagia. Salah, suami ingin, hargai dong saya itu sudah membanting tulang, manas-manas keringat. Mana? Nggak akan bahagia, nggak bisa. Khiyarukum linisaihim. Sebaik-baik kalian yang paling baik kepada istrinya. Baik itu hanya bisa kalau ikhlas Pak. Saya sudah ngasih uang tapi dia nggak berterima kasih, nggak ikhlas. Kalau orang ikhlas udah nggak pernah mikirkan apa yang udah dia lakukan. Kayak matahari lah, hanya memberi, tak harap kembali. Jelas lelaki, ini harus jelas dulu, Bapak pengen bahagia tidak? Syariatnya bahagiakan keluarga Bapak, istri Bapak. Sopan ke orang lain bagus, yang paling berhak disopanin adalah istri. Masa ke orang lain sopan, ke yang dititipkan oleh Allah nggak sopan?
Ibu kenapa senyum-senyum biasa aja Pak? Tah, dengekun lelaki gitu. Tapi sebagian, suami saya nggak datang nih. Tenang Bu, tenang. Belum, udah ini kan bagian ibu, ya sabar ya. Jadi Pak, kalau ke orang lain sopan, yang di rumah yang berhak tersopan. Betulan Pak. Kalau ke orang lain gak mau nyusahin, ke istri jangan nyusahin. Gak usah pengen dimasakin ini dan itu kalau bikin susah. Pokoknya semua masakan istri itu cuma 2. Enak dan sangat enak. Gak ada keasinan. Perkara keasinan masalah kumur-kumur, gampang. Jangan nyuruh kalau kita masih bisa lakukan. Kalaupun nyuruh pakai perkataan tersopan. Kayak tempat tidur, enggak usah nyuruh istri, kita beresin. Kamar mandi kita yang gosek. Masak, enggak bisa itu ya. Piring kita yang cuci. Gitu Pak. Sing ikhlas, karena macam-macam istrinya nanti ngomongnya. Kita tuh sadar, ayo namanya teh. Sabar. Ada juga paling 3 hari kan. Ada juga ada maunya. Tenang Pak, Allah ngelihat yang kita lakukan. Kita tidak bisa membulak-balik hati istri. Yang bisa membulak-balik adalah Allah. Lakukan yang terbaik supaya Allah suka. Tapi istri saya jadi malas, berbuat juga belum, udah nyangka lagi yang nanti gimana kalau semua pekerjaan yang saya lakukan belum juga ngelakukan, lakukan. Lihat aja nanti Pak, minimal istri akan segan ke suaminya. Tapi istri saya suka ngomel, dengerin. Dengar aja Pak, daripada ngomel ke tetangga jadi masalah baru. Mending Bapak, ya kan? Aduh saya tuh capek sekali Pak. Bapak nggak usah, apalagi saya Bu, cicing, diam. Oh iya benar Bu, berat jadi seorang istri. Di rumah belum lagi hamil, melahirkan, menyusui. Ya Allah. Gitu lelaki, jelas? Kalau Bapak jarang membahagiakan, nggak usah pengen bahagia. Kenapa orang lain dibahagiakan, istri sendiri enggak, anak-anak enggak kan? Ingat ya, kalau pengen tahu lelaki terbaik bukan di kantor, bukan di masjid, tapi di rumah. Kenapa jadi pada melotot gini sama saya? Ini saya lihat wajahnya jadi gitu. Saya nggak tahu kelakuan Bapak, tapi wajah itu pengakuan ya kan. Bu, Ibu, sama Ibu juga. Ibu pengen bahagia. Ibu baru bahagia kalau bisa bikin suami bahagia. Gimana suami bahagia kalau tiap ketemu lihat wajah Ibu aja jadi horor ya kan? Ini serius Bu. Bahagia itu membahagiakan. Amalan yang paling disukai Allah adalah memasukkan kebahagiaan ke hati orang lain. Kenapa ke tetangga Ibu membahagiakan, ke sana menyenangkan, kenapa ke suami yang ditakdirkan jadi kepala keluarga, jadi jalan rejeki, jadi jalan perlindungan, kok dijudesin? Sekarang yang ini kayak wajah-wajah pengakuan gitu. Beneran, kenapa? Kenapa harus kata-katanya ketus? Ya tapi kan saya tuh ingin suami saya tuh soleh, akhlakul karimah, hafiz Quran, rezekinya melimpah. Dengar ya Bu ya, yang seperti itu kan nggak mau sama Ibu. Jadi Ibu harus nerima yang ada. Benar.
Itu mah rezeki tetangga ibu. Terima ya. Kalau ingin bisa baik, tapi suami saya banyak kekurangannya, dengar ya, tidak ada yang sempurna. Pernah dengar cerita yang 90 tahun meninggal? Udah tua mau meninggal nih, kenapa kakek nggak meninggal aja? Nggak menikah aja. Kok kakek nggak menikah? Kenapa kakek nggak mau menikah? Kata siapa? Saya tidak mau menikah. Saya mau banget. Tapi kenapa? Saya itu ingin istri yang sempurna. Saya nyari-nyari. Masa dari 7 miliar manusia, 3,5 miliar wanita, nggak ada yang sempurna, Ada. Loh, kalau ada kenapa kakek nggak nikah sama dia? Dianya tidak mau sama saya. Enak aja si Aki. Karena wanita itu pengen lelaki sempurna. Udahlah, tugas kita dengar, tugas kita bukan mengubah orang jadi baik. Tugas kita itu melakukan yang terbaik. Yang mengubah itu Allah, bukan kita. Maka kalau ibu marah-marah terus, itu kira-kira Allah suka tidak? Nah, geningan sadar ya. Kalau ibu judes gimana? Allah suka tidak? Tuh, kalau ibu sabar, ibu lakukan yang terbaik, dapat kebaikan, ibu bersyukur. Ketika diuji dengan kejadian, ibu sabar. Allah lihat tidak kelakuan ibu? Fakana khairullah, Allah yang ngasih. Ada lagi teknik supaya kita sayang ke orang lain, sayang ke anak yang tidak mengenal lelah, sayang ke orang tua, adalah jangan sampai orang yang kita sayangi masuk neraka. Jadi kalau lihat potret, ya kan suka ada potret yang nggak cocok dengan yang sebenarnya. Ada kan? Di rumah potret-potret yang nggak asli itu? Ada tidak? Kan potret yang suka dipasang itu kan tidak cocok dengan yang aslinya, ya kan? Udah didempul stakar kebak, udah gitu diarsir pakai komputer, sampai kita juga heran lihat wajah sendiri, apalagi orang lain. Ini potret siapa? Kata ibu, saya, kata ibu, kata tetangga, kok beda? Itu namanya seni menipu diri ya. Apa-apaan, hati-hati nih. Ini di pick status tuh suka beda dengan aslinya. Saya sering lihat perbedaan itu. Enggak Bu, kan ada yang mau konsultasi, mau bertamu. Yang mana? Kok Barareda yang... Apa sih bahagianya nipu diri kayak gitu? Bahagia enggak, makanya ibu wudhu enggak pernah bersih tuh. Dengerin, Bu. Bayangkan anak, anak saya kira-kira tersenyum atau terbakar di neraka. Nah itu luar biasa tuh. Lihat pendamping hidup suami atau istri, ini teh bekal gosong di neraka atau bekal bercahaya. Ingat orang tua, ya Allah, itu mengubah hati kita, membuat kita jadi lebih bisa memaafkan, membuat kita bisa jadi lebih ingin berbuat kebaikan walaupun mungkin belum sesuai harapan, dan membuat kita lebih banyak doa. Karena kita enggak bisa nyelamatin. Asli ini ya. Qadarullah Allah menitipkan 11 anak dengan karakter yang berbeda. Tapi kalau saya sudah ingat akhirat gitu, pertamanya saya juga belum tentu selamat gitu, tapi ingin selamat.
Tapi ngebayangkan, aduh, jadi rasanya ingin berbuat lebih banyak. Mana kita tega melihat anak-anak kita di akhirat, na'udzubillah. Maka ada seorang ulama yang sedang mengimami, nangis terseduh-seduh ketika membaca surat tentang anak Nabi Nuh yang tidak mau diajak naik perahu. Kenapa nangis? Karena membayangkan betapa sedihnya Nabi Nuh melihat anaknya bakal jadi ahli neraka, ya kan? Sedih tuh. Neraka itu kan siksaan yang nyata dan kekal. Ini tidak cukup untuk membahas kasih sayang Allah, ya, kasih sayang, tetapi mudah-mudahan hal-hal yang tadi bisa diamalkan. Empati, bergaul dengan yang du'afa dan yang sedih. Kemudian mulailah berinteraksi, ya, masak, kirimkan, beli sesuatu, mau kena masjid dicuci sendiri, itu akan beda. Kebaikan yang pakai tangan kita itu beda. Yang kebaikan yang kita berinteraksi langsung. Sebetulnya kita transfer aja udah karena nggak punya waktu, bagus. Tapi beda kalau kita meluangkan waktu untuk benar-benar berinteraksi, itu melembutkan hati. Dan jangan lupa membayangkan bagaimana keadaan kubur, siksa kubur, bagaimana keadaan di akhirat. Ini membuat kita ingin berbuat lebih banyak lagi. Terima kasih. Ada pertanyaan? Udahlah, nggak usah banyak nanya. Jangan mempersulit orang lain. Ya, kalau mau nanya usahakan lengkap dengan jawabannya. Ya, bismillah, sambil bersedekah kita akan bertukar ilmu pikiran. Tidak usah nanya, nambahin juga boleh, mengoreksi boleh. Ayatnya belum dibacakan, Ustaz. Ya, bismillah, sedekah ya, supaya tambah barokah. Al-Fatihah. A'udzu. Silakan baca surat ayat apa Ustaz yang berkaitan yang terlewat oleh AA. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Fabima rahmati minallah juga bisa. Ya. Fabima rahmati minallah lintalahum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka berkat rahmat Allah, engkau wahai Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah, bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Surat Al-Imran ayat 159. Ali Imran 159. Fabima rahmati minallah lintalahum walau kunta faddan qalidal qalbi lan faddu min hawlik.
hanya dengan rahmat Allah. Wahai Muhammad, engkau bersikap lemah lembut. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, lan faddu min haulik, orang akan menjauh dari sekelilingmu. Bu, jangan kasar ya. Orang yang pemarah, kasar, orang akan dibuat menjauh. Kasih sayang, lemah lembut, itulah yang akan mendatangkan rahmat Allah. Silakan pertanyaan. Alhamdulillah, kalau tidak kita tutup. Assalamualaikum. Ibu kalau mau nanya sing tegas sampai begini. Mau nanya boleh? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, izin berdiri, Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny A dari Cijawara Girang. Mau bertanya tentang masalah boikot produk Israel, boleh? Grogi. Ini pejuang Palestina nih. Iya, Pak. Lagi belajar, Ayah. Nah, kemarin udah lebaran ada yang ngasih salah satu produk Israel. Itu saya harus gimana dan hukumnya gimana? Punten, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal ini yang penting adil. Artinya kita benar-benar memperlakukan kepada yang punya fakta, punya bukti bahwa ini mendukung langsung, tidak langsung, sehingga kalau kita membeli maka ini sama dengan dipastikan sampai ke sana. Tidak semua yang kita dapat informasi langsung ya, kadang-kadang disusupkan saja berbagai informasi. Cari informasi yang benar, akurat, lengkap, tabayun dulu supaya kita tidak menzolimi yang tidak salah gitu ya. Begitu. Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya, gini kan ada tetangga yang jualan, terus dikasih tahu itu kan nggak boleh gitu produk Israel, terus bilangnya kenapa dilarang, kan dari sananya masih ada gitu, jadi harus gimana neranginnya gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini balatnya ini ya. Sekali lagi harus benar-benar fakta ya. Kalau memang sudah jelas faktanya, minimal kita tidak membelinya. Kalau orang jual kita tidak bisa maksa ya. Ibu nggak usah beli aja. Udah menyampaikan ya sudah. Dan tidak usah jadi musuhan. Bukan berarti tetangga itu mendukung itu, belum tentu beliau paham, belum tentu beliau mengerti, atau mungkin punya informasi yang berbeda. Pokoknya jangan sampai perangnya di sana kita benci sama tetangga. Padahal siapa tahu lebih baik dari kita akhlaknya, siapa tahu ibadahnya lebih bagus. Nah, jangan sampai urusan ini membuat silaturahim tidak baik. Ya. Terakhir. Yang mana nih? Saya terserah panitia aja. Dan kalau seperti ini teh tenang semua tuh. Oh, maka kan itu dia memang. Nggak mungkin semua keinginan sama terpenuhi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, tetapi gini Ibu sekarang usia 69 tahun, mau 70. Tetapi gini Ibu gini sama Allah lagi dikurangi penglihatan. Melihat Al-Quran itu ya cari yang besar, tetap nggak jelas gitu
Terus ujian ibu itu ya ini matanya. Jadi sekarang teh biasanya lagi muda teh setiap pergi kemana aja ibu bawa Quran yang kecil. Tetapi sekarang juga sekarang mah udah usia segini nggak bisa pergi-pergi itu. Cuman alhamdulillah Allah masih kesempatan masih lihat ibu itu di HP yang masih kelihatan, alhamdulillah yang sama terjemaahnya. Bagaimana apakah pahalanya membaca Al-Quran kalau di mushaf kan satu huruf itu 10 kebaikan. Bagaimana hukumnya kalau membaca di HP? Jadi ibu teh sekarang kemana-mana kalau pengajian juga ngebawa catatan karena huruf garis-garis itu juga buku nggak kelihatan ya. Biasanya bawa catatan, jadi sekarang cuma bawa HP aja. Jadi hukumnya gimana membaca Al-Quran di HP? Terima kasih. Assalamualaikum, mohon doanya mau berobat ibu, mudah-mudahan Allah masih ngasih jalan supaya bisa lihat lagi dengan jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sabar atuh hadirin ya enggak. Perjuangan mau nanya nih susah. Yang enggak ditanya sabar. Saya aja yang ditanya sabar ya kan. Tadi pertanyaannya apa, Bu? Pertanyaannya adalah bagaimana baca hukum baca Quran di HP. Maksud ibu yang segede gini. Bu, zaman dulu tidak ada Quran seperti mushaf sekarang. Dulu itu dalam lembaran, dalam tulang, dalam dedaunan, lalu dikumpulkan oleh sahabat Umar bin Khattab ya radhiyallahu anhu, dan sahabat jadilah sebuah oleh Abu Bakar ya dan sahabat jadi mushaf, lalu digandakan beberapa supaya jadi dulu tuh besar. Lama-lama Allah menakdirkan ada teknologi kertas, jadilah mushaf yang kita sering baca. Itu Allah yang memudahkan, jadi tersebar ke seluruh dunia. Lama-lama Allah menakdirkan ada teknologi di HP ini. Ini sama Allah yang menciptakan. Berkah kita sekarang hampir semuanya punya Quran. Benar tidak? Masalahnya dibaca atau tidak? Demi Allah, ini nikmat besar. Umat Islam sekarang pada punya Quran di tangannya sendiri. Gede juga bisa, benar? Nikmati, Bu. Dan untungnya kalau kita sering baca Quran di HP, jadi malu buka yang enggak tuh, ya. Malu, Bu. Saya sendiri dihapus semua medsos-medsos kecuali medsos yang bisa nambah ilmu, nambah iman. Selebihnya yang ganggu-ganggu, hapus. Mau ngapain juga, segala dilihat, sayang waktu. Ibu udah 79 ya? Berapa? Beda 1, beda 10. Maaf ya Bu ya, maaf. Sensitif masalah umur bagi wanita. Apalagi 10 tahun. 69, ibu harus ridho, mata ini milik Allah bukan milik kita. Sekarang ibu makin sedikit melihat yang bisa ngotorin hati. Quran, ke dokter harus, karena itu manfaat sebagai amal soleh. Doa minta awas, mau awas apa? Kalau supaya bisa awas baca Quran minta, ya supaya tidak nyusahin orang minta. Tapi mau ditakdirkan apa aja, terserah yang punya, pasti baik. Ya Bu, HP-nya udah ada belum? Ada, segede apa coba lihat? Sama dong. Terima kasih Bu, saya juga ada yang ngasih hadiah HP ini dari teman. Saya bersyukur sekali dengan dikasih hadiah ini. Ini spesial HP ini untuk ibadah aja.
Kebayang nih yang ngasih rezeki ini, bukan supaya saya pengen dikasih lagi ya. Ini juga amanah. Betul-betul pakai belajar aja di sini. Spesial ini HP ini nggak diganggu oleh yang lain-lain selain untuk meningkatkan iman dan amal soleh. Begitu. Udah. Satu lagi. Ya Pak. Terakhir ya. Udah ganjil belum? Genap. Langsung Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ambali Pak. Umur 55 tahun. Yang mau saya tanyakan mengenai ikhlas Jadi kita mungkin dari mulai lahir sampai sekarang nih Pak, sampai umur saya 55 tahun, mungkin ibu-ibu, bapak-bapak semua juga sama. Tanpa kita sadari, ada sesuatu hal yang kita kerjakan itu selalu tidak diniatkan dengan ikhlas. Atau walaupun diniatkan dengan ikhlas, kadang-kadang tidak ikhlas. Ada satu contoh saja. Misalnya kita mau memberikan sesuatu kepada orang, bersedekah. Ternyata orang yang diberikannya itu tidak mengucapkan terima kasih. Tapi di dalam hati pasti ngedumel, udah dikasih kok nggak bilang terima kasih. Kan kadang-kadang suka begitu. Itu tanpa disadari. Mungkin sering ya. Mungkin sering. Nah, saya berpikir takut semua itu menjadi dosa atau mungkin tidak menjadi pahala. Nah, yang mau saya tanyakan sama AA, bagaimana kiat-kiat kita tuh untuk supaya kita itu bisa ikhlas dalam melakukan segala hal. Itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Rasulullah SAW berdakwah, diawali di Mekah Pak. Apa yang didakwahkan, diajarkan Rasulullah. Ini penting ya, penting sekali. Yang diajarkan Rasulullah yang terpenting dan yang paling utama adalah ilmu mengenal Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah sekali-kali kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Ini tuh pintunya adalah liya'rifun, mengenal Allah. Tidak mungkin orang bisa ibadah ke Allah kalau tidak kenal Allah. Tidak mungkin orang ikhlas kalau tidak kenal Allah. Tidak mungkin orang syukur kalau tidak kenal Allah. Tidak mungkin orang sabar menghadapi hidup ini kalau tidak kenal siapa yang ngasih ujian? Allah. Tidak mungkin orang tawakal kalau dia tidak mengenal Allah. Makanya penyebab utama walaupun rajin ibadah, sholat, ngaji, saum, tapi dia susah ikhlas, pasti dia kurang belajar tentang Allah. Perintah sholat itu pada waktu Isra Mi'raj, sholat 5 kali itu ya, itu sudah 10 tahun lebih dakwah menjelang hijrah, baru perintah sholat 5 waktu. Perintah saum itu di Madinah, bayangkan tuh Pak. Nah ini yang agak kurang, bukan salah kita belajar syariat itu wajib. Tapi bersamaan dengan belajar ilmu sholat, ilmu saum, ilmu haji, sedekah, harus ilmu mengenal Allahnya dulu. Pertanyaan, Ibu bapak dalam sehari 24 jam berapa banyak belajar untuk mengenal Allah? Pernah enggak kita doa supaya kenal ke Allah dan yakin ke Allah? Jarang, nak minta duit wae ya kan. Padahal inti masalahnya kan gini. Kenapa Rasul diutus ke bumi? Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Rasul diutus supaya akhlak manusia sempurna.
Akhlak ini keluarnya dari mana? Dari iman. Makin yakin akhlak makin baik. Nggak bisa ngajarin akhlak nggak pakai iman. Nggak bisa, nggak akan sempurna. Mungkin jadi baiknya tuh baik paro-paroan. Ke bina. Ada yang baik ke kucing, ada yang baik ke anjing, tapi ke orang tuanya tidak baik. Ada yang baik ke orang, tapi ke penciptanya tidak baik. Akhlakul karimah itu utuh. Dari mana datangnya akhlakul karimah? Dari iman. Makin yakin, makin baik. Dari mana datangnya iman? Dari yakin kepada ma'rifatullah, dari mengenal Allah. Nah Bapak Ibu harus minta ke Allah, guru yang ngajarin ma'rifat. Nah yang ngajarin Allah itu macam-macam. Ada yang ilmu yakin. Ilmu yakin ini seperti apa? Di kampung sholat, tidak ada internet, tidak ada foto, TV. Aki, kenapa sholat ngadep kiblat? Kan di kiblat ada Ka'bah. Padahal belum pernah lihat potretnya, belum lihat videonya, tapi tetap taat. Nah ini namanya ilmu yakin. Karena dapat ilmu di kiblat itu ada Ka'bah. Ka'bah nate pindah loh. Wah, manya begitulah ya. Aki udah tahu Ka'bah teh bulat. Oh iya, cenah persegi enggak, sekarang mah bulat ki. Oh, gitu. Nah. Ketika dapat ilmu baru bisa goyah. Informasi baru. Yang kedua, ainul yakin. Siapa dia? Orang yang sholat ngadep kiblat tapi dia udah punya TV, bukan TV. Ada internet. Jadi lihat, oh Ka'bah teh begitu, oh hitam, ada pelapisnya, oh seperti itu. Yang seperti ini lebih kuat keyakinannya. Aki Ka'bah teh sekarang mah jadi kayak kerucut, bohong maneh gitu. Udah makin ajeg. Ada lagi yang sudah pernah umroh, haji, tawaf, doa di multajam, mencium hajar aswad, ini namanya hakul yakin. Udah gak bisa dibohongin. Mantep, ajeg. Nah, cari guru, minta ke Allah, belajar kepada yang hakul yakin ke Allah. Apa bedanya? Yang yakin itu meyakinkan. Karena bicaranya bukan hanya kata-kata, bukan hanya pikiran, tapi sudah pakai rasa. Itu biasanya dikenal sebagai waliullah, para kekasih Allah. Tidak usah ulama. Ada juga tukang sate, karena yakin. Apa cirinya? La khaufun alaihim walahum yahzanun. Anteng, tidak banyak takut, tidak banyak cemas kecuali takut ke Allah. Tidak sedih dengan dunia ini. Nah, ini PR-nya. Belajar tauhid, Pak. Baca Quran dengan terjemahnya, cari ayat-ayat tauhid. Belajar Asmaul Husna. Kumpul dengan orang-orang yang senang ke Allah. Tapi benar ya, bukan cuman omongan. Kan ada yang zikirnya banyak tapi kelakuannya enggak nyambung, itu bisa nafsu. Ciri orang yang mengenal Allah itu dua, hatinya bersih, dan yang kedua perilakunya berakhlakul karimah. Jadi Bapak dapat jawaban hanya singkat. Ikuti saja apa yang dilaksanakan Rasulullah. Itu benar sekali. Mau ngikutin siapa lagi Pak? Liar-liar ya kan. Nafsu itu cenderung mengada-ada. Padahal yang dari Rasul aja belum kita amalkan semuanya. Gak usah ngarang Pak. Karibet-ribet, betul tidak? Apa yang dicontohkan Rasul, apa yang dikatakan Rasul, dan yang Rasul tahu walaupun beliau tidak mengamalkannya, beliau tidak menolak, itu bagian dari sunnah Nabi. Terima kasih hadirin sekalian. Kapan kita ketemu lagi? Bulan depan?
Nanti sore? Ya ke Geger Kalong. Oh siap-siap, nanti kalau yang mau ikutan kajian ini Pak, Bapak boleh ikut. Akan ada kursus atau kuliah tauhid aplikatif. Wah aneh judulnya. Jadi la ilaha illallah dalam keseharian. Satu semesternya, bukan semester, triwulan, 8 pertemuan, 1 pekan 1 kali, rencananya setiap malam Sabtu jam 8 sampai jam 9 malam. Lewat Joom ya, Zoom ya. Lalu nanti dibagi aplikasinya, tapi harus daftar. Nanti tauhid dalam berdagang, tauhid ketika dihina orang, itu bagaimana? Ketika sakit, ngurus anak, kan semuanya ada ilmunya Pak. Penutup nih ya, Pak, kalau istri cemburu terus ke Bapak, nyangkain Bapak yang enggak, gimana? Kecewa enggak? Disalahkan wae misalkan, Bapak enggak dipercaya gimana? Oh, kalau enggak pakai tauhid stres Pak. Kalau pakai tauhid, kenapa ini terjadi? Ini terjadi dengan izin Allah. Allah menguji kesabaran, menguji keikhlasan, menguji kemuliaan akhlak kita. Tapi saya dicurigai terus. Shh, jangan lihat istri, tapi lihat yang menggerakkannya. Siapa? Allah. Jadi harus bagaimana dong saya? Ridho dengan ujian ini. Ini pasti ada kebaikan. Walaupun saya itu cicing, ya. Bagaimana? Istighfar, evaluasi diri. Bagaimana selanjutnya? Tetap lemah lembut, tetap sopan. Allah kan udah tahu nggak salah, betul tidak? Karena yang membulak balik hati adalah Allah. Nggak akan marah. Nah, kalau pakai tauhid mah nggak marah Pak. Senyum we. Kenapa nggak marah? Kenapa senyum? Kenapa kata-katanya lemah lembut? Karena Allah suka. Ya, kalau Bapak marah-marah, Allah suka tidak? Tidak. Teori mah gampang, ya. Praktek nama halu. Nah, kenapa prakteknya berat? Karena mengandalkan diri. Harus zikir la haula wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum, ya Rahman ya Rahim, ya Sami ya Bashir. Duhai Allah yang maha menatap, berkahi majelis ini. Ya Allah, ampuni seluruh dosa kami. Sebanyak apapun ya Karim, sekelam apapun hidup yang pernah kami lalui. Ya Allah, ampuni sehitam apapun masa lalu kami. Bersihkan dari sekotor apapun diri ini. Hapuskan dari senista apapun aib-aib yang kami tutup-tutupi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini menjadi hamba yang hakul yakin padamu. Karuniakan kepada kami qalbun salim, bersihkan dari kemusyrikan, dari kemunafikan, dari kesombongan, dari segala kedengkian terhadap orang beriman. Ya Allah, karuniakan kepada kami akhlakul karimah, lindungi kami dari akhlak yang buruk. Ya Rabb, karuniakan kepada kami nikmatnya ibadah, rumah tangga sakinah,
anak-anak yang soleh soleha, rezeki yang halal barokah, lahir batin sehat walafiat. Jadikan umur yang tersisa ini istiqomah, lindungi kami dari bala, fitnah wal musibah. Ya Rob, undang jamaah ini ke Baitullah, sempurnakan keislaman kami. Ya Rob, berikan ketenangan bagi hati yang selalu resah gelisah, berikan kecukupan yang sedang kekurangan, lepaskan dari lilitan hutang piutang, berikan jodoh terbaik yang menantikannya, berikan keturunan terbaik bagi yang mendambakannya, berikan kesembuhan bagi yang sedang sakit, kabulkan hajat-hajat yang maslahat dunia akhirat. Ya Allah, kumpulkan kami dengan orang-orang yang soleh, jadikan umur yang tersisa ini membawa berkah. Ya Rob, tolong saudara kami di Palestina ya Allah, dan di bumi manapun Engkau menyaksikan segala-galanya. Hanya Engkau yang kuasa menolong ya Arhamar Rahimin. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna sigara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Terima kasih hadirin, semoga ada takdir, mohon doa tanggal 13 berangkat haji. Mudah-mudahan ada takdir sama-sama nanti berangkat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.